Jadi yang muda-muda ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda nih, ingat Nabi nggak ngajak yang tua-tua. Ini panggilan buat yang muda-muda. Yang mampu kawin, kawin, kata Rasulullah SAW. Bukan kawin lagi. Ini yang belum nikah, Nabi mengatakan pemuda-pemuda yang belum pada nikah disuruh kawin sama Rasulullah SAW. Yang mampu. Dan menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap. Nggak ada syaratnya kalau menikah harus punya pekerjaan tetap, tidak. Tapi syaratnya menikah itu harus tetap bekerja. Tetap bekerja. Saya alhamdulillah mungkin ngomong sama mertuanya, berapapun bapak minta mahar, insya Allah saya kasih. 100 juta saya kasih, tapi nggak bayar sekarang. Nah, nggak apa-apa utang, mahar utang itu boleh jemaah. Bukan hanya rumah yang boleh kredit, mahar juga boleh kredit seperti itu. Baik, kita berbicara tentang hal itu karena memang seorang yang menikah telah disempurnakan separuh agama. Jadi menikah itu tujuan utamanya bukan hanya memadu cinta, tapi kompak menjaga amanah yang Allah berikan supaya sama-sama bisa meningkatkan ibadah. Makanya rumus nabinya itu ketika sudah menikah, kalau ingin langgeng sampai dengan ke akhirat dan dihiasi samara, rumusnya tingkatkan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah impian banyak orang. Pernikahan juga dianjurkan dalam ajaran Islam. Namun, dalam syariat Islam, ada beberapa sebab haram wanita untuk dinikahi. Pernikahan dalam Islam memang dipandang sebagai ibadah, tetapi sebagai muslim harus mengetahui siapa saja orang yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi agar ibadah tersebut berjalan sesuai syariat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah ikatan, akad, pernikahan atau perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Antara lain, kedua mempelai bukan mahram. Ada akad yang dilaksanakan oleh wali atau wakilnya. Ada 2 orang saksi, dan ada mahar atau mas kawin. Lantas siapakah perempuan mahram itu? Mahram adalah wanita yang haram dinikahi karena berbagai alasan. Keharaman dikategorikan menjadi 2 macam. Pertama, hurmah mu'abbadah, atau haram selamanya. Dan kedua, hurmah mu'akkotah, atau haram dalam waktu tertentu. Pada umumnya, yang mungkin kita kenali hanyalah daftar wanita yang haram hukumnya untuk dinikahi, atau yang memang sifatnya mutlak haram, seperti haramnya menikahi wanita karena hubungan sepersusuan, adanya pertalian nasab, dan lainnya. Namun rupanya tidak sesederhana itu, karena dalam syariat Islam sendiri, ada kondisi dan situasi yang manakala hukum menikahi seorang wanita yang awalnya haram pun berpindah menjadi halal. Di antaranya yakni 1. 2 perempuan yang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, atau yang lebih tepatnya haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Namun jika menikahi mereka secara berganti, maka itu diperbolehkan. Seperti seorang lelaki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal, atau karena diceraikan. Maka laki-laki itu boleh menikahi adik atau kakak dari wanita yang telah meninggal, atau yang telah diceraikannya tersebut. Selain itu, pengharaman ini pun berlaku pada pengumpulan 2 wanita dalam satu pernikahan terhadap 2 orang yang mempunyai hubungan antara bibi dan keponakan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengumpulkan sebagai istri antara seorang wanita dengan ammah atau kholah bibinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Haramnya menikahi wanita yang terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi seorang laki-laki, haram menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak bisa melakukan pernikahan dengan laki-laki lain ketika ia masih dalam sebuah hubungan pernikahan atau masih dalam masa iddah, dikarenakan cerai atau meninggal suaminya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum
3. Haramnya menikahi wanita yang sedang berada dalam masa iddah, baik itu selepas bercerai maupun ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang sedang dalam masa iddah, hukumnya haram untuk dinikahi. Kecuali untuk wanita yang diceraikan dan belum digauli suaminya, maka dia tak memiliki masa iddah. Ada beberapa macam iddah yang didasarkan pada masa waktunya. Inilah penjelasannya, seperti yang dikutip dari Istidlal, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Iddah istri yang diceraikan, dalam kondisi sedang datang bulan, adalah 3 kali sucian. Iddah istri yang diceraikan suami, dalam keadaan suci adalah 3 bulan. Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat dia tidak sedang hamil. Iddah istri yang diceraikan, ketika sedang mengandung, adalah sampai melahirkan. Iddah istri yang ditinggal mati suami saat hamil, menurut sebagian ulama, adalah sampai dia melahirkan. 4. Haramnya menikahi wanita yang ditalak 3. Maksudnya ialah, seorang lelaki yang telah menalak 3 istrinya, tentu haram baginya menikahi wanita tersebut untuk sementara. Kecuali jika wanita tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain, dan telah berhubungan atau bersetubuh serta diceraikan oleh suami terakhir, dan telah habis masa iddahnya. 5. Haramnya menikahi wanita yang sedang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh. Banyak orang yang ingin memiliki momen pernikahan yang berkesan, maka dari itu mereka juga hendak untuk melangsungkan pernikahan di tempat yang berkesan pula, seperti di depan Ka'bah, tanah suci Makkah. Dalam buku fikih, Wanita 4 Madzhab, yang diterjemahkan Abu Khadijah, Muhammad Utsman Al-Hasid, menerangkan bahwa mengadakan akad nikah atau meminang adalah haram hukumnya bagi orang yang sedang ihram, haji atau umroh. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. Hadis riwayat Muslim. 6. Haramnya menikahi wanita musyrik. Menikah akan indah, dan diliputi keberkahan jika sama-sama dalam satu keyakinan. Agama menjadi kunci kebahagiaan manusia. Tidak perlu mencari pembenaran, hanya semata-mata karena cinta, maka melanggar hukum Allah. Sudah terbukti, bahwa orang yang menikah beda agama, tidak mendapatkan kebahagiaan karena diliputi perbedaan keyakinan. Musyrik yang dimaksud di sini ialah, wanita yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tidak semua wanita diperbolehkan untuk dinikahi. Sebab, ada syariat yang membatasinya, akibat hubungan darah atau kondisi tertentu. Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa sebab wanita yang haram dinikahi dalam syariat Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.